Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi hari ini. Walaupun sementara kita masih ibadah secara online, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan masuk dalam ibadah, namun sebelumnya kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk berdoa, mohon pimpinan daripada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk satu hari yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami boleh melalui hari ini Tuhan bersama Engkau dengan kasih anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, kami naikkan ucapan syukur. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Allah Engkau kiranya bertata atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu di tengah-tengah kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, atas nama jemaat dan keluarga besar GKI Yovarafa Malang, dalam hal ini saya ingin menyampaikan melalui pujian kepada saudara kita yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang pada saat ini kita akan merayakan hari Natal. Natal bagi Indonesia, bagi keluarga kita dari Sabang sampai Merauke. Ini pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Natal untuk Indonesia. Terpisah oleh laut dan pulau, namun dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam iman dan percaya kepadanya, Yesus Juru Selamat kita. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri 1000 pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi.
di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini dan aku ucapkan. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Sumatera. Selamat Natal saudaraku yang ada di daratan Jawa. Selamat Natal saudaraku yang ada di Pulau Dewata. Selamat Natal saudaraku di NTB dan Kalimantan. Selamat Natal saudaraku di negeri 1000 pulau Maluku. Selamat Natal saudaraku yang ada di Sulawesi. Selamat Natal saudaraku yang ada di Maluku Utara. Selamat Natal saudaraku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat Natal saudaraku yang ada di tanah Papua. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Selamat Natal saudaraku di pelosok negeri ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan, karena hanya di dalam firman-Nya lah kita boleh memperoleh kekuatan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Engkau boleh urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajari kami taat kepada firman-Mu, dan ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan
Sebab besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga Engkau berikan anak-Mu yang tunggal bagi keselamatan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama saya katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sangat besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami, sehingga Engkau berikan putra-Mu yang tunggal bagi keselamatanku. Sungguh ku bersyukur Bapa. Terima kasih untuk cinta-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku,
kami dari segala belenggu dosa. Kau Allah, Kau Bapakku yang baik. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory hanya bagimu Yesus, Tuhan dan Rajaku, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan. Engkau besar, Engkau besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbananmu. Engkau yang layak. Kau yang selamatkanku, Kau yang beriku hidup. Haleluya, haleluya. Allahku yang hebat, Bapakku yang dahsyat, ajaib segala perbuatanmu Tuhan, ajaib segala pengorbananmu, besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami, Bapa yang melihat kami sebagai anaknya, Bapa yang mengizinkan, Tuhan yang mengizinkan setiap kami memanggil Engkau Bapa. Apa ya Bapa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau satu dunia boleh merasakan kasih-Mu buat biarlah setiap dunia ini, setiap manusia, setiap orang yang ada boleh merasakan Engkau Tuhan yang penuh kasih. Jamahan-Mu bagi setiap kami itu indah Tuhan. Hadirat-Mu buat setiap kami itu indah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap terima yang terbaik dari Tuhan. Firman yang menjadi pedoman kehidupan kami. Firman yang sebagai sumber yang tak pernah padam di kehidupan kami. Pelita kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan berbelok-belok, sehingga kami tidak sampai tersandung. Sekalipun kami tersandung, kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan, ladang hati kami siap Kau tanami benih kebenaran firman-Mu. Dan kami siap menyiraminya sehingga bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam kehidupan. Kami siap, kami siap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan firman Tuhan di minggu kedua di bulan Desember yang juga merupakan minggu ketiga Adventus. Temanya berbicara tentang kasih. Kalau di minggu Advent yang pertama kita sudah berbicara tentang harapan atau hope. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih atau love.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini engkau berada, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca satu ayat sebagai dasar firman Tuhan di ibadah online kita hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yuk kita buka bersama-sama ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yang belum punya Alkitab bisa lihat di slide. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ketika erupsi Semeru terjadi pada tanggal 4 Desember 2021, ada satu kisah kepahlawanan yang tertulis, terjadi dan terselip di dalamnya. Yaitu kisah seorang wanita yang bernama Rumini. Rumini adalah seorang wanita berusia 28 tahun. Ketika erupsi Semeru melanda desanya Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Kota Lumajang, pada tanggal 4 Desember 2021, ia bersama-sama dengan ibunya yang bernama Salamah usia 72 tahun. Salamah sudah renta dan tidak sanggup untuk berjalan. Ketika erupsi Semeru mengeluarkan debu lahar panas dan begitu banyak material menerjang desa Curah Kobokan, Salamah tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi fisiknya yang sudah renta dan lemah. Rumini hanya ada dua pilihan. Dia bisa meninggalkan ibunya, kabur menyelamatkan diri karena badan masih sehat. Atau pilihan yang kedua, Rumini menemani ibunya, Salamah, di tengah-tengah terjangan erupsi Gunung Semeru. Dan sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara, ketika para satgas dan relawan pasca erupsi menyisir desa Curah Kobokan Candipuro Lumajang, Rumini ditemukan oleh para satgas dan relawan sedang berpelukan dengan Salamah ibunya, mati bersama-sama di dalam rumah mereka. Ketika kisah ini viral di media sosial Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak tanggapan dari kiri atau kanan. Tetapi kalau saya pribadi membaca kisah tentang Rumini ini, kisah yang nyata terjadi ini, saya menganalogikan kisah Rumini ini sebagai kasih Bapa yang begitu besar, yang selalu memeluk kita dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi saya Rumini adalah gambaran kasih Yesus yang besar. Sehingga dia mau lahir di Bethlehem dan mati di Kalvari bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jadi peristiwa Natal adalah salah satu bukti kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika umat manusia jatuh di dalam dosa dan upah dosa adalah maut, manusia seperti Salamah yang renta, yang tidak berdaya menghadapi situasi kondisi yang buruk, maka Yesus datang tinggal bersama-sama dengan kita untuk memberikan keselamatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi ini kasih Bapa yang besar Bapak Ibu Saudara. Kepedulian Allah yang sangat besar bagi kita umatnya. Dan kalau berbicara kasih dan kepedulian Allah yang besar, ada satu tokoh Alkitab yang juga perempuan seperti Rumini yang sangat membekas di hati saya, yaitu tentang Hagar.
Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Kejadian, dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-21 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Kasih dan kepedulian Bapa. Kejadian 21 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ya. Ia meletakkan itu bersama anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ya. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke semak-semak itu. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Ya. Sedangkan ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, Ya. apa yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Ya. Hagar adalah seorang budak dari Mesir. Hagar punya anak, tetapi bukan anak perjanjian yang bernama Ismail. Kemudian Sarah dan Abraham mengusir Hagar dan Ismail untuk pulang ke Mesir. Hagar berjalan di padang gurun. Di tengah-tengah perjalanannya di padang gurun, airnya pun habis. Di tengah kondisi yang buruk, tidak ada harapan untuk ada penolong, kehabisan makanan dan minuman. Pasrah mau mati saja. Perhatikan di slide selanjutnya, di ayatnya yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Tuhan mendengar tangisan Ismail dan dikatakan apa? Lalu malaikat Allah berseru dari langit. Perhatikan kata malaikat Allah. Malaikat di situ bukan M huruf kecil, Allah hanya huruf kecil. Ini berbeda seperti di dalam Lukas pasal 2, malaikat Tuhan itu adalah Gabriel, M-nya huruf kecil. Ini M-nya huruf besar. Artinya apa? Ini Bapa sendiri. Bukan hanya mendengar tangisannya Ismail, tetapi Bapa berseru, ada tindakan Bapa yang menjadi wujud kasih Bapa kepada Hagar. Jangan susah dan jangan takut. Mungkin tidak ada lagi yang peduli kepada Hagar. Lemah, rentak, tak berdaya seperti tadi Salamah. Tetapi di padang gurun ada kasih Bapa dan kepedulian Bapa yang ditunjukkan kepada Hagar. Slide selanjutnya. Di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kau alami? Mungkin kau seperti Hagar yang berjalan di padang gurun. Mungkin kau sedang berjalan tertatih-tatih, panas terik, panas dari bawah, panas dari atas, panas dari samping. Kondisi yang kurang baik kau alami di tahun ini sampai di Desember ini. Mungkin kau juga seperti Hagar, uangmu sudah habis, tabunganmu sudah habis, dayamu sudah habis, lebih besar pasak daripada tiang, bisnis lesu sepi, sedangkan pengeluaran tetap ada dan besar, tidak sebanding. Habis daya kita, habis sumber daya kita. Atau mungkin kita seperti Rumini, masalah terus menyerang seperti lahar dingin yang terus berdatangan, debu-debu yang terus berterbangan, gak tahu kapan berhenti. Masalah datang menyerang bukan 1-2 tapi segerombolan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita sedang mengalami masalah yang datang bertubi-tubi. Atau mungkin kita sudah berdoa, kita sudah meminta pertolongan, tetapi keadaan masih belum berubah. Kita melihat apa yang kita gumulkan belum terjadi. Satu terobosan di sana, perbaikan di sana. Ketika kondisimu seperti Rumini, ketika kondisimu seperti Hagar,
Ada kabar baiknya bagi kita di ibadah kita hari ini. Di minggu kedua, di minggu Adventus yang ketiga ini. Ada kasih Bapa yang akan terus memelukmu dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Ada kasih Bapa yang akan selalu mendekap kita dan mendengar setiap seruan kita dan akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Ini kabar baiknya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Menjelang Natal ini, jangan lagi engkau seperti tadi dikatakan kepada Hagar, engkau menjadi takut, engkau menjadi kecut, engkau menjadi tawar hati. Jangan ada itu Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupanmu menjelang Natal ini. Hari ini sekali lagi kabar baiknya, kasih Bapa tidak pernah meninggalkan engkau. Ayo kita bandingkan dengan Mazmur pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, di dalam lembah kekelaman, di padang gurun, di dalam kondisi yang kurang baik. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ada gada dan tongkat Tuhan, ada tuntunan Sang Gembala, ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang akan menghibur kita, membuat kita menjadi bersuka cita, menyambut kelahiran Yesus. Karena kasih Bapa kekal di dalam kehidupan kita. Jadi buang semuanya. Hari ini ada penghiburan bagimu di tengah-tengah persoalanmu. Ada kabar baik di dalam setiap masalahmu. Bahwa Bapa bersamamu. Ketika Bapa bersamamu. Ketika kasih Bapa mendekapmu hari ini Bapak Ibu Saudara. Lihat apa yang dialami Hagar dan Ismail. Ada sumur yang besar. Yang Tuhan siapkan. Di tengah padang gurun. Dan mereka dapat minum. Dengan puas. Artinya. Ada mukjizat Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Yang akan Tuhan nyatakan di dalam waktu dan cara Tuhan. Percayalah. Kehadiran Tuhan di dalam lembah dan padang gurun. Itu lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan di dalam lembah yang kelam. Kita berjalan di padang yang tandus dan panas. Itu lebih dari cukup. Saya selalu katakan. Lebih baik berjalan bersama Bapa di dalam persoalan. Daripada berjalan tanpa kehadiran Bapa di tengah-tengah kemenangan ataupun kesuksesan. Mengapa? Karena tanpa Bapa. Semua hanyalah sia-sia dan fata morgana. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Bapa di setiap masalah dan persoalan, kita akan melihat setiap langkah kita adalah mukjizat, adalah keajaiban yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti ada mukjizat, pasti ada pertolongan. Hagar Ismail mengalaminya. Apalagi engkau dan aku yang merupakan umat pilihan Tuhan. Engkau dan aku adalah karyanya Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya menggarisbawahi di minggu Adventus yang ketiga ini. Buang semua kesusahanmu, buang semua ketakutanmu, buang semua kekhawatiranmu. Hari ini kasih Bapa mendekapmu dan tidak akan pernah meninggalkan engkau di dalam situasi dan kondisi apapun. Haleluya. Nah, ketika kita sudah mengalami kasih Bapa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hari ini sudah tahu ada dekapan Allah yang sangat erat di dalam kehidupan kita. Sekalipun badai bergelora. Sekalipun badai sedang menerjang, kita didekap oleh Bapa dan kita berkata, saya tidak takut. So what? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Bapa rindukan?
apa yang Bapa inginkan dari setiap pribadi kita, yaitu kita menjadi orang yang mengasihi orang lain. Ketika kita sudah mengalami kasih Bapa, mengalami dekapan Bapa, kita mengalami pelukan kasih Bapa, Bapa juga mau kita menjadi saluran kasih-Nya, memeluk orang lain yang di dalam kesusahan atau di dalam pergumulan. Jadi kita dikasihi untuk kita bisa mengasihi yang lain. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Ayat ini merupakan ayat tema Natal nasional yang dibuat oleh PGI dan KWI untuk tahun 2021 ini. Dan ayat ini sangat relevan Bapak Ibu Saudara dengan apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa ini. Sudah dapat? 1 Petrus 1 ayat 22, yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Iya. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya. Saya katakan apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak-Bapak gereja untuk tema Natal Nasional 2021 ini tepat. Sangat tepat. Berbicara tentang kasih. Bapak Ibu perhatikan kalimat pertama. Karena kita telah disucikan oleh kebenaran. Tadi kan kita sudah disucikan oleh kebenaran. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita tidak berdaya, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita di padang gurun, habis daya, habis uang semua. Ada kebenaran yang kita sudah dengar. Ada kebenaran yang kita sudah terima. Yaitu apa? Ada kasih Bapa yang peduli dan sangat mengasihi kita dengan luar biasa. Ini kebenarannya. Ketika kita sudah disucikan, kita sudah dimerdekakan, kita bangkit. Kita bangkit bukan menjadi orang yang apatis atau menjadi orang yang egois. Tapi dikatakan kalimat selanjutnya, sehingga kamu dapat mengamalkan. Artinya kita sudah dibenarkan oleh firman, ini waktunya kita mengamalkan. Saya senang dengan kata mengamalkan. Mengamalkan itu artinya melakukan. Di slide itu saya kasih bold, saya stressingnya di situ. Jadi ketika kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu isi hati Bapa, maka engkau harus mengamalkan. Bukan orang-orang NATO, not action talk only. Ngomong berkoar-koar, mengasihi. Tapi tidak ada action mengamalkan. Mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Dan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita. Mengamalkan Bapak Ibu Saudara. Melakukan tindakan. Ada sesuatu yang kita buat di tengah-tengah apa yang terjadi di bangsa ini. Ini pesan Natal yang kau harus terima di ibadah online kita hari ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah renungan pada siang hari ini, kita mulai bergerak, kita mulai melakukan sesuatu, kita tidak diam. Kita bukan cheerleaders, penggembira Bapak Ibu Saudara, kita adalah pemain pertandingan, kita bertanding bersama-sama dengan Tuhan di masa yang sukar ini. Karena hari ini saya kasih tema di beberapa persekutuan Indonesia sedang berduka. Menangis. Slide selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ini saya sampaikan beberapa data. Ada erupsi Gunung Semeru, ada lahar dingin Gunung Merapi, ada banjir bandang di Malang Raya di NTB, ada banjir rob di Jakarta di Manado, ada banjir besar di Kalimantan dan di Sulawesi, tingginya angka kriminalitas, bayangkan ada orang diperkosa, disuruh aborsi, kemudian mati bunuh diri. Ada orang-orang yang tega membunuh orang lain karena ingin menguasai harta dan lain sebagainya. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi di bangsa ini. Bapak Ibu coba perhatikan di tengah-tengah kondisi ini.
Indonesia sedang berduka, Indonesia sedang menangis. Ini waktunya kita to do something. Mengamalkan kasih Bapa itu, Bapak Ibu Saudara. Kepada mereka yang sedang berduka, kepada mereka yang sedang mengalami masalah, melalui semua persoalan yang ada ini. Mereka bisa tetap bertahan, tidak putus asa, frustasi, karena mereka tahu ketika mereka mengalami masalah, ada orang-orang yang tetap mengasihi mereka. Ini yang perlu saya tekankan di ibadah kita hari ini. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melakukan tindakan kasih kita bisa melalui dana atau uang atau materi. Engkau bisa memberikan berkat-Mu bagi orang-orang yang mengalami masalah. Tadi pagi saya lewat Saujajar, ada oma-oma usia 50-an ke atas, mungkin sudah 60-an bahkan 70-an. Oma-oma pakai merah putih bajunya, pakai topi yang lebar, topi pantai yang gede, kacamata hitam, bawa dus, kotak, tulisannya buat Semeru. Wah, oma-oma turun. Dikasih 2.000, dikasih 5.000, senangnya. Makasih ya Nyo, makasih ya Mas. Mereka peduli, bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita terlalu miskin hari-hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan? Saya sering katakan dari mimbar ini, jangan keadaan kita membuat kita menjadi berubah Bapak Ibu Saudara. Pandemi dan resesi ini bisa merubah orang. Seperti sebuah wortel yang dimasukkan ke air panas. Ketika dia belum masuk keras, ketika dimasukkan ke air panas menjadi meleleh. Kita tidak boleh seperti wortel. Kita harus seperti kopi yang ketika dimasukkan di air yang mendidih memberi harum, aroma yang baik bagi orang di sekitar kita. Jangan berubah Bapak Ibu Saudara. Dulu kita memberkati, ada pandemi, jadi pelit. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ketika anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki kepada Yesus. Yesus sanggup melipat gandakan menjadi berkat bagi 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Apa yang kau miliki serahkan sama Tuhan. Sedikit, ini yang bisa aku buat untuk Semeru, ini yang bisa aku berikan bagi mereka yang membutuhkan. Bapa akan memberkati kehidupanmu berlipat kali ganda dan kau tidak akan pernah berkekurangan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan menjadi kikir Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi orang yang pelit. Situasi yang sulit ini membuat kita menjadi orang yang memakai kacamata kuda. Gak peduli, lolo gua-gua. Ringan sama dijingjing, berat pikul sendiri-sendiri. Ya, jangan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman di minggu kedua ini. Di minggu Adventus yang ketiga ini. Di ibadah online kita hari ini. Sisihkan sedikit berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Banyak jalur-jalurnya, banyak salurannya, berikan. Percayakan kepada mereka, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau ikat di bumi, akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, akan terlepas dari surga. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita mengamalkan. Itu D yang pertama, dana. Yang kedua daya. Kalau engkau bisa pergi, ya itu lebih baik. Menjadi konselor bagi mereka. Membantu mungkin. Memindahkan puing-puing. Nah saya mendorong anak-anak muda yang sudah selesai ujian mungkin di kampus atau di sekolahnya. Luangkan waktu bergabung dengan relawan-relawan lain. Memberi dirimu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memeluk anak-anak di sana dengan kasih Bapa seperti engkau sudah dipeluk Bapa dengan kasih-Nya yang terbaik. D yang ketiga, engkau bisa berdoa Bapak Ibu Saudara.
Mungkin kau berkata, saya sudah 70 Pak Pendeta. Saya ini udah pensiunan, saya nggak punya uang, saya nggak punya daya. What I can do, apa yang bisa saya lakukan? Engkau bisa berlutut berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan mulai dari Pak Jokowi sampai yang terbawah. Berdoa untuk satgas-satgas dan relawan. Berdoa untuk setiap korban-korban. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa untuk setiap hal-hal yang sudah terjadi. Bahkan ada satu lagi yang mungkin belum saya tulis. Ada prediksi akan terjadi tsunami di pantai Jember beberapa titik. Kalau itu sampai terjadi akan begitu banyak lagi kerugian materi yang akan terjadi. Bisa berdoa, bisa berlutut kepada Tuhan, menangis. Seperti Nehemia. Nehemia ketika mendengar Yerusalem sudah menjadi puing-puing. Yeremia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu untuk menangis bagi Indonesia. Hati Bapak juga menangis, lihat bangsa ini, kita menangis seperti Bapak. Berdoa bersama-sama, itu D yang ketiga. Dan D yang terakhir adalah data. Mungkin kau punya jaringan. Oh, saya punya teman yang punya pakaian layak pakai banyak. Bisa dikonekkan. Bisa saling membangun jaringan satu sama lain. Sehingga apa yang dia miliki, yang dia tidak tahu kemana harus disalurkan, bisa tersalurkan. Bekerja sama. Jadi apa yang bisa kau berikan? Danamu, dayamu, doamu, datamu, berikan. Natal ini menjadi satu tindakan kasih kita seperti kasih Bapa yang sudah memberkati kita. Slide terakhir dan saya akan selesai di sini. Ada satu quotes yang berkata, like father, like son. Seperti Bapa, demikianlah anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, Bapa adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Maka kalau Bapa adalah kasih, saya juga adalah kasih. Sehingga dunia melihat kasih Bapa di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Anda. Jadi ketika dunia melihat kita, orang percaya, orang Kristen, mereka melihat kasih Bapa seperti Bapa mengasihi kita melalui peristiwa Natal. Dia mengaruniakan Yesus bagi kita. Kalau hidup kita tanpa kasih, hidup kita tidak mau murah hati, hidup kita tidak mau memberkati, hidup kita tidak mau melayani. Pertanyaannya, kita ini anaknya siapa? Saya mau bertanya melalui mimbar ini. Seberapa banyak engkau yang mendengar renungan ini mengakui kalau dirimu adalah anak Bapa di surga? Bisa angkat tangan? Saya anak Bapa di surga. Ya, kalau kau mengangkat tanganmu dan mengakui, saya anak Bapa. Saya anaknya Gusti. Saya anaknya Tuhan Yesus. Maka lakukan apa yang Bapa lakukan. Apa yang Bapa kerjakan. Apa yang Bapa perbuat. Yaitu mengasihi. Ayat terakhir sebagai penutup konklusi dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yuk kita buka. Satu Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 ya. Sebagai ayat penutup bagi kita. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Yuk kita akan baca bersama-sama sebagai ayat penutup di ibadah kita hari ini. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, coba bold, tebali kata wajib. Ya, wajib. Wajib itu apa? Suka nggak suka, siap atau tidak siap, lakukan. Jadi kalau David berkata David ada di dalam Bapa, maka David wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau Anda hari ini berkata aku ini di dalam Yesus, maka Anda harus melakukan wajib seperti Yesus hidup. Banyak orang berkata Yesus lahir di hatiku. Yesus lahir di hidupku.
Berarti ketika dia berkata, Natal terjadi di dalam hidupku, Yesus lahir di dalam hidupku, Yesus lahir di dalam diriku, Yesus ada di dalam diriku, maka saya, Anda wajib hidup sama seperti Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Ketika dia melihat orang lumpuh, dia berkata, berjalanlah. Ketika ada orang yang lapar, dia beri makan. Ketika ada orang yang mengalami kesusahan, dia memberkati. Ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, dia berhenti dan mendengar dan melakukan tindakan kasih. Ini semua berbicara tentang kasih yang besar. Dan ini yang Yesus mau engkau dan aku lakukan di akhir tahun ini, yaitu melakukan tindakan kasih. Ketika engkau melakukan tindakan kasih, engkau dan aku adalah anak-anak Bapa. Jangan takut miskin, jangan takut kehabisan, jangan. Karena Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apa yang sudah kau berikan akan Tuhan limpahkan berlipat kali ganda di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Hari ini firman-Mu menghiburkan setiap kami. Kebenaran-Mu membebaskan kami dari rasa takut dan khawatir seperti Hagar. Hari ini kami menyadari ada kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Tetapi melalui ibadah ini saya mau berkata, rasakan pelukan Bapa memeluk engkau pribadi lepas pribadi dimanapun saat ini engkau berada. Mungkin hatimu sedang susah, mungkin hatimu sedang berduka, mungkin hatimu sedang mengalami gejolak. Hari ini rasakan pelukan Bapa di dalam hidupmu. Biarlah kasih Bapa mendekap engkau. Kasih Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Di dalam situasi dan kondisi apapun, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sekalipun orang-orang meninggalkan engkau hari-hari ini, mungkin kau terusir seperti Hagar. Mungkin engkau mengalami kondisi yang tidak berdaya seperti Salamah. Bapa tetap peduli. Bapa tetap mengasihimu. Bapa tetap memiliki mata yang tertuju kepadamu. Kau tidak berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Engkau tidak sedang sendirian. Ada Bapa yang bersamamu. Ada kasih Bapa yang selalu memelukmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangkit. Buang semua kekhawatiranmu. Buang rasa mengasihi dirimu. Buang ketidakberdayaanmu. Hari ini kasih Bapa yang sempurna memerdekakan engkau. Membuat musisat di dalam kehidupanmu. Seperti Hagar dan Ismail yang mengalami musisat dan pertolongan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, engkau yang mengalami persoalan, percaya pertolongan Tuhan nyata atas hidupmu. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Bangkit Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini bangkitlah untuk menjadi kepanjangan tangan Bapa di tengah-tengah Indonesia dunia ini. Di tengah-tengah lingkungan kita yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak bencana dan persoalan. Biarlah kasih yang sudah kau terima, kau impartasikan bagi mereka yang membutuhkan. Kita anak Bapa. Kalau Bapa adalah kasih, saya juga harus mengasihi. Supaya mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Mereka juga bisa merasakan kasih Natal di tengah-tengah pandemi. Kasih Natal di tengah-tengah bencana. Kasih Natal di tengah-tengah persoalan yang ada. Mereka bisa merasakan kasih Bapa yang sangat mengasihi dunia ini juga mereka rasakan. Saya percaya ketika terjadi begitu banyak masalah dan persoalan hari-hari ini. Di bangsa ini bukan satu kebetulan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana supaya kasih Natal bisa semakin terimpartasi bagi dunia, bagi Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan.
ketika engkau melakukan tindakan kasih. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu. Tuhan akan berikan apa yang kau berikan bagi yang lain, bahkan berlipat kali ganda dan berlimpah-limpah. Engkau tidak pernah berkekurangan. Engkau tidak akan pernah jatuh miskin. Dan bahkan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Amin. Percaya dan bergeraklah Bapak Ibu Saudara. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai pelayananmu. Kuat kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan dan keluarga, pekerjaan dan pelayananmu. Studimu diberkati oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bangkit dan bersinarlah. Tuhan menantikan kasih-Mu. Tuhan menantikan engkau berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan pada kami di ibadah hari ini. Sempurnakan berkat-Mu dengan berkat yang daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami menerima berkat kemuliaan yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat hari Minggu.